Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Teh Dita. Siang. Sebelumnya, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Teh Dita yang telah menyempatkan waktunya untuk berkenan menjadi salah satu narasumber kami untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengembangan karakter. Sebelumnya Teteh boleh memperkenalkan diri dulu nih kepada kita semua supaya lebih tahu gitu. Oke, baik. Terima kasih kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dita India Putri. Saya lulusan D3 Administrasi Bisnis di Politeknik Negeri Bandung. Lulusnya tahun 2013, angkatan 2010. Sekarang kerja di PLN. Itu cukup mungkin. Baik, terima kasih atas perkenalan dirinya. Kita langsung saja ke topiknya wawancara, gitu. Baik, Teh, untuk pertanyaan pertama nih, kan tadi Teteh udah bekerja di PLN gitu ya. Nah, bagaimana sih cara Teteh mendapatkan pekerjaan itu gitu? Apa saja hambatan-hambatan yang Teteh lalui? Lalu bagaimana sih cara Teteh menghadapinya? Gitu? Terima kasih. Cara mendapatkan pekerjaan ya. Tadi Iya. yang pertama ya. Caranya masukin lamaran pekerjaan. Ya kan, yang pertama itu. Terus mempersiapkan persyaratannya apa aja. Terus sebelum sebelum masukin lamaran cari dulu nih, kita mau masuk ke perusahaan mana. Itu sih Pak. Itu ya paling yang disiapkan. Kemudian ini hambatan dalam mencari pekerjaan ya. Iya. Hambatannya apa ya? Kalau hambatannya sih eh apa ya, mencari pekerjaan itu kan sulit ya. Jadi ya paling harus banyak mempersiapkan dokumen-dokumen gitu untuk masukin ke beberapa perusahaan itu aja sih. Kalau Paling Teteh hambatannya. sendiri, Mm-mm. kalau Teteh sendiri eh, melamar ke berapa perusahaan gitu Teh. Untuk pada akhirnya Teteh bisa di PLN ini. Hmm, kalau dulu itu masukin ke berapa ya? Banyak sih yang dimasukin karena namanya job seeker ya. Masukin aja ke banyak perusahaan nanti yang dipanggil ya kalau alhamdulillah rezekinya dipanggil ya kita ini maksudnya kita kita ikuti gitu. Cuma kalau dulu itu yang sampai tahap wawancara itu ada empat gitu kalau nggak salah satu satu perusahaan itu lupa namanya perusahaan apa di Bandung. Terus yang tiga perusahaan itu ada Astra, Mandiri, sama PLN. Itu sampai tahap wawancara. Gitu. Terus memutuskan PLN dulu, terus memutuskan masuk PLN gitu sih. Hmm, Terus kalau dari Teteh sendiri mungkin ada tips nih buat kita yang sama-sama lulusan AB gitu, buat masuk ke BUMN gitu kan. Kita tahu sendiri kan BUMN itu agak bagus ya, tapi bukan bagus lagi gitu, bagus sekali gitu kan. Tipsnya ini aja sih, apa coba-coba latihan soal kayak psikotes kayak gitu kan udah ini ya, apa namanya umum lah kalau itu setiap perusahaan pasti ada tes psikotesnya. Nah itu banyak latihan tes psikotes terus semangat terus pokoknya eh apa namanya ya sama selalu ingat rezeki itu udah diatur gitu. Jadi nggak terlalu banyak kecewa gitu kalau misalkan nanti gagal gagal terus coba lagi coba lagi. Iya Teh. Selanjutnya, apa sih kebiasaan Teteh itu saat menjadi mahasiswa yang berpengaruh hingga ke dunia kerja? Hmm, dulu sih pas jadi mahasiswa itu kebiasaannya apa ya? Ikut ini sih, ikut organisasi sih. Jadi kan bisa belajar tuh, bisa belajar berinteraksi sama eh, teman-teman yang lain, terus bisa belajar caranya apa namanya melatih kita bisa ngomong di depan orang lain, itu sih kebiasaan yang Teteh terapkan ya. Dan itu juga berdampak pada saat wawancara itu
merupakan apa ya, satu keuntungan keuntungan bagi teteh tersendiri ya, karena di interview itu kadang tuh kita ditanya aktif dalam organisasi apa gitu kan, terus apa saja yang didapatkan gitu dalam berorganisasi, itu tuh di wawancara tuh pasti ditanya sih. Oh iya Teh, untuk masa tunggunya berapa lama ya dari setelah lulus nih terus dapat pekerjaan gitu? Lulus tuh September 2013, terus dapat dapat ini ya, apa, dapat pengumuman gitu ya, diterima pengumuman lolos lolos kerja itu Oktober kalau nggak salah, tuh udah di ini sih, udah apa namanya, udah dapet gitu loh. Udah dapet tuh pas PLN tuh udah tes sampai ke Juli 2014 itu baru diangkat jadi pegawai. Karena dari Oktober sampai eh apa namanya, Juni ya, sampai Juni itu tahap tahap rekrutmen, terus kemudian diterima jadi siswa prajabatan, terus nanti ada OJT, on the job training kayak gitu-gitu, terus pembidangan. Nah itu tuh sekitar 6 bulan 7 bulan lah, 6 bulan 7 bulan itu sebelum diangkat jadi pegawai. Eh, Terus nih, kalau boleh tahu, bagaimana cara Teteh membagi waktu? Tadi kan Teteh bilang berorganisasi ya dengan kuliah gitu. Kalau kuliah kan ini ya, kalau kuliah tuh kalau Polban kan pagi sampai sore ya. Nggak tahu sekarang masih pagi sampai sore kan ya. Sejam Sama. 7. Oh iya. Nah paling organisasi itu kalau nggak salah, kalau nggak pulang kuliah itu weekend weekend kadang-kadang gitu loh. Jadi ya ya ini sih alhamdulillah nggak apa mengganggu jadwal pelajaran ya. Kalau di Polban kan full ya, Iya. pagi sampai sore itu kuliah. Nah, di sorenya itu baru organisasi gitu. Malamnya itu ngerjain tugas-tugas. Oh iya Teh, terus di mata kuliah pengembangan karakter itu kita tuh kan belajar mengenai kebiasaan-kebiasaan. Nah, apa aja sih kebiasaan perusahaan Teteh itu? Kebiasaan perusahaan di PLN itu baik kebiasaan baiknya atau buruknya pun nggak apa-apa gitu. Kebiasaan perusahaan atau kebiasaan orangnya? Eh, Perusahaan terlebih dahulu gitu, Atau nanti ke orangnya gitu. kebiasaannya, kalau kalau di dunia kerja itu kan pasti ada yang namanya apa ya? Sama terus untuk mencapai kinerja. Ya, itu kan pasti. Nah, terus balik lagi ke orangnya. Kita harus bisa bekerja sama dengan siapapun dalam perusahaan. Terus harus bisa menjadi pribadi yang eh, aktif gitu. Terus proaktif kan kalau nggak salah tuh ada di pengembangan Ya, karakter ya. Iya, ada. Proaktif, terus gimana caranya kita ini apa memprioritaskan apa aja nih, pekerjaan mana aja yang utama gitu yang harus dikerjakan. Gitu sih palingan, nggak jauh-jauh dari ya apa ya, bekerja sama gitu-gitu, rapat gitu-gitu sih paling. Banyak kan rapat kalau di perusahaan manapun ya. oh iya. It- Teh katanya ya kalau di mahasiswa Polban itu bisa bekerja di bawah tekanan ya Teh. Apa itu benar ya Teh? Oh, ya harus harus bisa sih itu. Iya. Dimanapun kita bekerja harus bisa. Karena kan gini ya, apa namanya tuh, eh tergantung atasan, terus tergantung target juga. Nah, kalau targetnya mesti cepat, itu kita harus bisa tuh di-push, harus bisa bekerja di bawah tekanan tuh harus bisa. Jangan sedikit-sedikit ngeluh lah gitu lah. Itu nggak akan mempercepat pekerjaan kita gitu untuk mencapai target-target yang udah ditentuin. Pasti itu dimanapun pasti ada apa di bawah tekanan ya, bekerja di bawah tekanan tuh pasti ada.
gimana kita menyikapinya, gimana kita menghadapinya, dan gimana kita melakukan pekerjaan dengan baik, gitu aja sih. Kalau dari teteh sendiri, ketika baru pertama kali kerja nih, mengalami seperti culture shock gitu nggak teh? Kayak, oh ternyata dunia kerja tuh gini ya, atau gimana gitu? Ada sih, pasti kalau itu. Soalnya kalau di apa ya, kan kalau di kampus tuh banyak materi-materi ya yang kita terima gitu, yang masuk gitu ya ke kita. Tapi pada saat bekerja itu implementasinya tuh kadang beda jauh gitu ya sama materi yang kita terima gitu kan. Yaitu yang berpengaruh itu karakter, gimana gimana kita menyikapinya gitu. Jadi nggak sejalan dengan materi-materi yang kita dapat. Nah, eh jadi gimana ya? Ya, waktu dulu sih Teteh pernah juga gini, dapat tuh pekerjaan yang kok gini sih gitu kan, ini nggak bisa sih gitu kan. Tapi kalau misalkan udah nih ninggalin itu aja ya, maksudnya udah nggak bisa ya udah nggak bisa aja gitu. Tapi kalau misalkan balik lagi ke kitanya, kita mau nyoba pekerjaan itu, gimana caranya nih bisa biar kita bisa gitu kan dalam suatu pekerjaan itu, ya terus nyoba, terus latihan, tanya-tanya sama yang lebih senior, terus tanya-tanya sama rekan kerja kita gitu yang sebelumnya. Nah, itu sih sebenarnya pasti culture shock itu pasti ada. Cuma gimana kita nyikapinnya. Jangan sampai eh menyerah gitu, menyerah sebelum berperang gitu kan. Jangan sampai kayak gitu. Oke, untuk selanjutnya di dalam kerja gitu kan kita harus berkomunikasi ya dengan orang lain gitu, rapat, entah itu rapat atau apapun gitu. Nah, bagaimana sih Teteh berkomunikasi yang baik sesama rekan kerja gitu? Oke. Pertama, lihat dulu karakter dia kayak gimana. Kalau misalkan dia mudah tersinggung, otomatis kita nggak boleh nih apa namanya mengeluarkan kata-kata yang dapat menyinggung dia. Itu. Jadi yang pertama harus analisis dulu, dia tuh orangnya kayak gimana, karakternya kayak gimana. Kalau misalkan sama rekan kerja ya. Nah, kalau misalkan dalam suatu rapat itu kan banyak karakter nih. Sama, kita juga harus 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 lihat dulu karakter si A tuh kayak gimana, karakter si B tuh kayak gimana. Jadi kita tuh bisa menempatkan diri eh, komunikasi apa sih yang tepat untuk si A, si B, si C gitu. Intinya tuh harus harus apa ya, bukan menilai ya, apa memahami dia tuh karakternya seperti apa kayak. Untuk selanjutnya teh, seberapa penting sih sebuah alma mater gitu untuk melamar pekerjaan? Apakah privilege dari privilege apa ya, nama kampus itu emang sangat berpengaruh gitu? Tahu gimana? Kalau dulu iya loh. Polban tuh terkenal di mana-mana. Kalau sekarang nggak tahu ya. Mungkin masih ya. Mudah-mudahan masih ya. Kalau dulu tuh iya. Jadi kalau dulu tuh zaman teteh ya di PLN nih. Masuk PLN. Dinas kemana? Lulusan Polban ya. Iya. Wah, Polban di mana-mana. Itu tuh suatu kebanggaan gitu bagi diri kita sendiri. Soalnya apa namanya, orang-orang, maksudnya mahasiswa-mahasiswa Polban yang masuk ke PLN, mayoritas itu dia tuh apa ya, mampu bekerja dengan baik gitu loh. Iya. Jadi kan dari kebiasaan yang kita ya bangun pagi terus buat kuliah jam 7 sampai sore, itu tuh bakal ke bawah gitu ke dalam pekerjaan kita sehari, ke dalam kehidupan kita setelah melepas jadi mahasiswa, itu tuh bakalan apa, melekat gitu dalam diri kita. Jadi sejauh ini sih kalau teteh ketemu orang-orang gitu ya, lulusan mana, lulusan Polban gitu, oh Polban gini-gini banyak ya, kayak pindah kampus gitu. Kalau pas angkatan teteh ya kayak pindah kampus karena banyak banget gitu yang masuk ke PLN gitu. Jadi ya nggak tahu nih, mudah-mudahan sekarang masih ya. Amin, masih semoga aja ya Teh. Iya, soalnya gini, kalau misalkan kekurangannya ya, kalau misalkan kita masukin nih lamaran kemana-mana, terus eh satu perusahaan itu udah mempunyai, maksudnya Polban tuh udah punya nama baik lah di dalam PLN misalkan ya. Tapi pada tahun 2022 nih, misalkan atau 2023, banyak mahasiswa
polban yang keterima di PLN, tapi misalkan sebagian besar dia tidak tidak mengambil gitu, tidak ngambil PLN. Nah, itu tuh bisa jadi nanti tuh kuota setelahnya itu bisa jadi berkurang gitu untuk polban ya, bisa jadi kayak gitu. Makanya harus ini sih, emang sulit kan dapat BUMN, cuma kan ada mungkin beda lagi ya ke pemikiran orang gitu kan, mungkin ada yang lebih baik dari PLN gitu, jadi bisa apa namanya, bisa pilih perusahaan yang lain gitu sih. Kalau boleh tahu Teh, ini PLN-nya di daerah mana ya? Di mana ya? Teteh di Semarang. Hmm, Dari dulu tuh udah 8 tahun di Semarang. di Semarang. Gak dipindah-pindah. Teteh aslinya Oh, dari kalau mana? Dari Bandung. dari Jawa Barat, tapi nggak dari Bandung, dari Tasik. Oh, dari Tasik. Sih, Kenapa sama? Iya, aku Enggak ya, dari dari Tasik. ada di Oh, SMA berapa dulu? Apa? Kenapa Teh? SMA berapa? SMA berapa? SMA 1 Ciawi, dari Ciawi. Kabupaten itu. Kalau ini siapa? Yuda ya? Apa Iya. asli mana? Kalau saya sendiri dari Bandung, aslinya Oh, dari dari mana? Bang. Hmm, iya iya. Teh kalau dulu tuh Teteh tuh emang mau masuk ke Polban gitu ya, atau gimana ceritanya masuk pada akhirnya masuk di Polban. Dulu tuh pengennya masuk ke kebidanan. Udah tes tuh ke Poltekkes. Cuma dia kan kuotanya tuh cuma 30 orang. Gak lolos tuh, udah tes, oh udah belajar tuh nggak lolos, oke lah gitu kan. Terus akhirnya dulu pas masih ada kakek tuh sebelum meninggal, disuruhnya udahlah di Tasik aja, di Unsil kan. Kalau Iya. kalau Tasik tuh ada Unsil, udahlah masukin tuh pendidikan matematika, ya udahlah gitu kan. Ya udah tes dulu aja. Tapi eh lolos tuh. Cuma dipikir-pikir udahlah pengen keluar dari Tasik kan. Ikutan lah Polban. Dulu tuh jalurnya apa ya, raport gitu kalau nggak salah. Nah, dan alhamdulillah nggak tes-tes gitu. Terus alhamdulillah Polban juga masuk. Akhirnya ya udah memutuskan untuk keluar dari Tasikmalaya. Jadinya ini kuliah di Bandung gitu sih. Kalau untuk sekarang Teh masuk ke PLN itu udah mulai susah ya Teh? Udah maksudnya susah gitu nggak kalau dari Polban? Kayaknya sih enggak, masih masih bisa-bisa aja. Soalnya banyak beberapa politeknik negeri ya, politeknik negeri Bandung, terus Semarang itu masih masih banyak kok penerimaan-penerimaan di D3 atau S1, D4 itu masih banyak, masih bisa. Cuma kan beberapa tahun ini kan PLN vakum ya, karena ini apa namanya tuh, udah padat gitu loh, kepegawaiannya tuh udah banyak gitu. Jadi vakum dulu beberapa tahun. Biasanya nanti tahun-tahun, mungkin tahun ini juga kayaknya ada rekrutmen. Tahun depan tuh biasanya tuh dalam 1 tahun tuh ada 4 rekrutmen. Empat dalam 1 tahun tuh bisa beberapa kali rekrutmen gitu. Rekrutmen besar-besaran itu bisa jadi nanti kalau misalkan ada, kalau dulu zaman teteh itu ada yang namanya direct shopping di pendopo tuh kan suka ada bukaan bukaan perusahaan tuh, kalau dulu sebelum ada pandemi ya, dulu mah jauh-jauh dari pandemi. Suka banyak. Nah, PLN pernah buka booth juga di situ. Nggak tahu nah kalau sekarang nggak ada kayaknya ya. Nggak tahu Oh, juga. Iya. biasanya tuh ini apa, info rekrutmen tuh ada di Instagramnya gitu-gitu sih. Di Instagram, di website kayak gitu biasanya. Cari-cari aja. Terus saya pengen tahu nih, buat ijazah terakhirnya Teteh itu D3AB ya buat ngelamar ke PLN ini. Mm-mm, di 3AB. Selanjutnya ngelanjutin kuliah lagi nggak Teh? Atau kayak ekstensi gitu? Enggak,
Teteh, tapi saran Teteh itu mending gini. Kalau Teteh yang ngerasain di PLN nih, kan D3 tuh jauh sama S1, Hmm. terutama dalam segi gaji ya. Itu bisa jauh berapa juta lah gitu kan. Kalau misalkan mau masuk ke BUMN, kalau nggak tahu Teteh ya di BUMN lain, tapi kalau di PLN ini nggak ada yang namanya penyelarasan ini ijazah misalkan dari D3 ke S1. Nah, kalau misalkan kita masukin PLN dengan ijazah D3, otomatis gajinya itu tetap D3 dan ketika nanti kita sudah jadi pegawai PLN dan kuliah lagi S1, S2, gaji kita tetap ngikutin pertama kali kita ngelamarnya pakai ijazah mana. Kayak gitu. Mm-mm. Jadi ya mindset teh mikirnya ya udahlah, udah di zona nyaman gitu. Jadi nggak kuliah lagi. Sempet sih ada kepengen gitu pengen kuliah lagi. Tapi sekarang kan udah ada anak, udah ada wah banyak kegiatan gitu. Terus teh kalau tadi kan dari administrasi bisnis itu. Nah, job desk-nya ngapain aja sih teh untuk di PLN ini? Kalau dulu tuh kan administrasi bisnis ya. Dulu tuh teteh masuk PLN itu SK pengangkatan teteh itu di komunikasi kehumasan. Padahal kan nggak ada basic itu ya. Jadi ya tetap belajar lagi gitu kan, belajar ke yang lebih senior. Terus kadang tuh teteh belajar di internet, di YouTube itu tuh gimana caranya sih komunikasi sama eksternal. Terus gimana caranya nge-MC gitu kan. Terus gimana caranya handle event kayak gitu-gitu tuh ya banyak kan improve sih. Eh, terus kalau misalkan yang benar-benar ada pelajarannya ya dari kuliah tuh kayak apa sih? Sekretaris ya, jadi sekretaris. Nah, Tete tuh jadi sekretaris juga tuh merangkap dari komunikasi terus merangkap jadi sekretaris tuh hampir hampir 8 tahun. Hmm. Rangkap jadi sekretaris pimpinan. Nah, itu tuh adalah dikit-dikit pelajaran yang bisa diimplementasikan dalam dunia kerja ya. Kayak ngurusin agendanya Bapak, terus itinerary lah, terus apa banyak lah surat menyurat kayak gitu kan, surat menyurat bahasa Inggris, bahasa Indonesia gitu-gitu sih ada. Cuma kalau misalkan dalam perusahaan nih kayaknya kita tuh belajar lagi dari nol sih. Kalau misalkan kebanyakan gak sesuai ya. Misalkan administrasi bisnis belajarnya apa, terus di perusahaan tuh kita tuh bisa belajar apapun gitu. Nggak cuma di situ-situ aja gitu sih. Oh iya teh, tadi sempat dimention juga ada bahasa Inggris gitu ya. Nah, eh, kalau bahasa Inggris itu teh seberapa penting sih untuk di dunia kerja itu? Kalau di sini ya di teteh gitu kan, nggak penting-penting banget. Nggak penting karena nggak sering kan. Kecuali apa namanya kecuali yang teknik tuh kalau di sini kan ada tekniknya juga ada kalau non teknik kan kayak administrasi biasa kalau teknik itu kan ada juga yang komunikasi sama konsultan. Nah itu tuh kan ada yang kalau konsultan yang pembangkit itu tuh bisa aja intensitasnya ya maksudnya lebih sering gitu ya pakai bahasa Inggris tapi bahasa Inggrisnya ya campuran gitu. Kalau teteh di sini non teknik sih nggak begitu penting ya nggak begitu inilah nggak begitu berpengaruh gitu. Oh iya teh, untuk eh, masalah waktunya gitu. Teteh bekerjanya dari pagi sampai sore kah atau bagaimana teh? Mm-mm. Kalau jam kerja dari pagi setengah 8 sampai jam 5. Tapi kalau misalkan ada ya hal-hal yang urgent kayak gitu lembur dikit. Tapi zaman dulu sebelum nikah tuh bisa sampai jam 1 malam tuh ngurusin event. Tergantung ininya sih, tergantung kalau PLN kan banyak ya. Ada yang core bisnisnya di pelayanan pelanggan gitu-gitu. Kalau di pelayanan pelanggan tuh itu bisa aja sampai tengah malam tuh karena kan awal bulan tuh biasanya cukup sibuk ya. Sama kayak di bank kan. Kalau di bank tuh akhir bulan awal bulan. Nah, kayak gitu sih beda-beda sih kalau perusahaan tuh sibuknya. Cuma secara jam kerja itu 8 jam.
dari setengah 8 sampai jam 5. Oh iya teh, kalau dulu tuh zaman-zaman kuliah tuh kan ada yang namanya magang gitu kan. Nah, dulu teteh tuh magangnya di mana ya? Teteh tuh dulu magangnya di PKL ya, PKL kan ya? Iya, PKL. PKL. Dulu tuh di Taspen deh, PT Taspen yang pensiunan, PT Taspen pensiunan. Di situ sih, di Tasik juga Teteh. Jadi magangnya Ambilnya di pulang Tasik. kampung ya teh. Mm-mm. Jadi pulangnya itu kalau pulang pulangnya kalau apa namanya ada keperluan doang gitu. Oh iya teh, untuk saingannya sendiri ketika zaman teteh nih, apakah banyak yang gak keterima juga gitu di PLN ini? Atau gimana teh? Kayaknya banyak sih, kayaknya banyak ya. Ada lah gitu. Kayak temen teteh tuh ada tuh satu ya, sobat juga. Cuma dia jurusan manajemen aset. Manajemen aset, marketing apa ya marketing ya? Manajemen pemasaran ya? Iya, pemerintah MP ya? Masih ada kan? ada. Nah, Masih. dia tuh ikutan beberapa kali tuh tes PLN juga. Cuma beberapa kali dia gagal juga. Gak tahu kenapa, apa entah di kesehatannya atau di kesehatannya gagalnya tuh di kesehatannya. Mungkin setiap perusahaan punya standar ya, standar tersendiri gitu loh. Apa aja yang bakalan lolos gitu dia pernah tuh. Cuma kalau apa namanya kuantiti banyaknya orang yang gagal itu nggak tahu juga ya karena kan setahu teteh sih paling teman-teman deket aja sih rata-rata sih kalau teman deket lolos gitu ke PLN. Untuk sekarang masih di PLN juga teh? Siapa? Ya, teman-temannya. Masih di PLN masih masih kok masih di PLN masih bertahan. Oh iya teh, kalau dulu Masih di PLN masih bertahan. oh iya teh, kalau dulu pas zaman teteh kuliah tuh ada mata kuliah pengembangan karakter nggak teh? Ada Hmm, dulu dosennya Pasri. Basri. udah dari dulu berarti. Kalau dulu ngapain Dari aja sih dulu. teh pengembangan karakternya? Banyak. Dulu tuh apa tuh belajar yang Seven Habit itu. Terus pokoknya tuh tugas-tugasnya tuh tulis tangan. Terus dulu tuh sempat apa namanya? Pelajar apa ya yang disuruh presentasi dalam 3 menit dan gak boleh ada kata nya pernah gitu. Kalau jadi patokan penilaian tuh pernah. Itu sih yang paling paling nyangkut di pikiran. Ada disuruh foto sama ular nggak teh? Oh iya, itu juga. Masih berarti ya? Masih sampai sekarang. Ya, kita masih ada Foto sama foto. ular itu bareng-bareng sekelas. Oh, ini dosennya Pasri juga. Bukan, sekarang dosennya dosen baru tuh, dosen muda. Kalau Pasri Oh, mungkin yang Pak siapa tuh sama kayak Diva ya? Ya, ya, kalau Pasri mungkin nge-handle yang Pasri. D4-nya. Oh, D4-nya. Ya, Iya, iya. D4 AB. ya D. Ya, Terus boleh itu. tahu dong Teh, setelah belajar pengembangan karakter ini gitu, eh, kita belajar tentang kebiasaan yang di organisasi dan segala macamnya gitu kan. Apa nih yang Teteh ambil dari pelajaran pengembangan karakter ini dan diterapkan ke perusahaan gitu. Baik perusahaan atau Teteh sendiri gitu. Yang paling nerap itu, yang pertama tuh ya kayaknya ada proaktif ya. Jadi kalau teteh pribadi itu kita tuh harus mengambil inisiatif diri kita sendiri apapun. Misalkan ada event apa nih, kita tuh harus aktif kayak gitu. Terus eh yang apa namanya nggak boleh ini ya apa namanya nggak boleh cuek gitu loh. Kalau teteh pribadi ya. Tapi itu balik lagi ke
pribadi masing-masing. Terus yang kedua tuh dalam setiap pekerjaan tuh kita tuh harus bisa nih memprioritaskan pekerjaan mana dulu nih yang harus kita kerjain. Karena di dunia pekerjaan ini kan banyak ya, banyak kerjaan yang mesti kita kerjain. Tapi kita tuh harus pinter-pinternya memilih gitu, atau ngelis nih yang mana yang paling atas yang harus kita selesaikan. Terus yang ketiga nih yang paling penting tuh, nggak tahu ya kalau yang lainnya tuh Teteh nggak inget-inget juga tuh. Pokoknya tuh yang paling penting tuh kita harus bisa kerjasama sama rekan kerja kita di dalam satu bidang atau di lintas bidang. Itu tuh paling penting karena kan dengan kerjasama yang baik, dengan komunikasi yang baik tuh bisa mencapai kinerja yang udah ditentuin sama perusahaan juga. Itu sih yang paling penting dan yang Teteh terapkan ya dari pembelajaran itu di eh, aktivitas sehari-hari di dalam pekerjaan. Oh iya teh, gitu ya. Kalau teteh dulu ketika jadi mahasiswa nih, kan pasti di sekeliling teteh tuh kayak udah banyak pencapaian-pencapaian nih. Nah, teteh tuh pernah gak sih ngerasa ketertinggalan gitu? Kayak teteh, oh kok misalkan teman-temannya udah dapat ini, dapat itu gitu, tapi kok misalkan aku masih di sini aja gitu. Teteh pernah ngerasain itu gak sih? Kayak gitu. Nggak pernah sih. Pas jadi mahasiswa ya. Iya. Nggak pernah sih, tapi ya biasa aja. Ya pernah melihat apa namanya ya, maksudnya kalaupun merasa kayak gitu ya, apa aja yang langkah apa aja yang bisa kita lakuin untuk mengejar itu gitu. Tapi alhamdulillah sih dulu nggak pernah sih. Justru justru teman-teman teteh yang apa minta bantuan gitu loh. Gimana nih caranya gini-gini? Yuk bareng-bareng gitu. Kalau dulu ya sekelas apa tuh teman deket tuh di kampus. Kayak gitu sih. Jadi alhamdulillah gitu. Nggak pernah kayak gitu. Oh iya teh. Terus apa sih barangkali ada pesan gitu yang dapat teteh sampaikan untuk kami itu, untuk adik-adiknya di administrasi bisnis gitu. Yang penting tuh tetap semangat, dijalanin aja sebanyak apapun apa tugas-tugas tuh dijalanin aja, dinikmatin aja. Jangan kalau stres boleh tapi jangan lama-lama. Kalau ngeluh jangan banyak-banyak. Itu sih. Ya, pokoknya ingat aja kalau misalkan nanti lagi nyari kerja atau apa, tetap ingat rezeki itu pasti udah diatur. Kita kerja di mana udah diatur. Yang penting digedein usahanya gitu. Latihannya digedein. Gitu sih. Pokoknya semangat terus. Iya. Mungkin dicukupkan teh. Terima kasih banyak telah meluangkan waktunya untuk memenuhi tugas mata kuliah kami. Hmm? Ini ikutan ini himpunan. Kalau Ada ikutan himpunan nggak? kalau himpunan kita masih berjalan sih, himpunan yang administrasi niaga. Hmm. 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 Oh iya. Iya, sok dibanyakin organisasi aja. Nanti pas buat CV itu Ya. ada inilah track recordnya. Kita nih pernah berorganisasi gitu-gitu. Dan mungkin Ini barangkali semester terakhir kan ya? bukan masih mahasiswa baru semester 1. Oh, ini masih baru. Oh, kalau yang Diva itu, oh UAS ya, akan akhir UAS ya? Ya, UAS ya? tugas UAS. Oh, iya kirain aku ini ya, udah mau lulus. Masih jauh lah, dinikmati. Kalau tugasnya banyak, dinikmati, dijalani gitu. Nanti setelah kerja, ramenya zaman kuliah gitu kan. Pas kuliah ramenya zaman SMA ya gitu terus. Gitu. Kalau kerja kan lebih banyak tantangannya. Hmm. Lebih banyak ketemu orang tuh, apalagi kalau misalkan kita kerjanya di luar pulau, misalkan di luar Bandung lah, itu pasti karakter orangnya tuh beda-beda. Kita harus bisa nerima gitu, nerima karakter orang daerah ini gitu. Masih inilah, masih jauh lah. Tapi apa namanya, pelajaran pengembangan karakter ini di di ini benar-benar diimplementasiin gitu, benar-benar di apa ya,
pokoknya dibawa lah sampai kita bekerja. Bagus ya. Kalau materi-materi yang lain, yang banyak materinya itu, nanti kalau udah kerja, itu sirna. Yang ini di-cut ya. Mungkin hanya beberapa saja ya Teh. Berapa aja tuh. Ya gitulah pokoknya sukses terus ya. Semangat terus. Mungkin barangkali itu saja dari Udah nih. ya. Makasih banyak atas waktunya. Ya, sama-sama. Kasih. Terima kasih Teh. Ya, sami-sami. Ya, udah nih bisa live. Iya. Foto dulu nggak? Nggak usah. Boleh. Iya, Teh, foto dulu. Ya, boleh. Stop. Soalnya kemarin yang Diva foto dulu teh, katanya gitu. Oh ya sok. Aduh, enaknya. Oke. 1, 2. Dihitung? Ya. Dihitung, teteh yang hitung ini. 1, Oke. 2. Udah ya? Ya, oh udah. Oke? Udah Teh, terima kasih. Semoga Siap, sami-sami. Kami tutup. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Ya, ya Teh. Ya.